Teman-teman yang sudah riyadhah, sholawat dan segala macamnya itu, saat mengamalkan hati tenang, tapi ketika selesai mengamalkan, kenapa ya kita ragu, takut lagi? Itu tadi bisa jadi mental block kita, sifat-sifat negatif yang dalam diri kita ini belum kita lepaskan. Maka lepaskan itu. Caranya itu tadi, tulis semua dosa-dosa yang kita lakukan. Saya nanti insya Allah teman-teman itu bisa rasakan. Ketika kita terus melatih itu, maka secara nggak sadar itu nanti hati dan pikiran kita tuh tiba, ih, kok begini ya, kok begini ya. Kita yakin bener soal itu, Allah itu pasti menolong gitu. Kita yakin bahwa insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kita yakin insya Allah utang kita lunas. Kita yakin insya Allah rezeki kita akan lancar. Kita yakin insya Allah kita akan sukses, akan bahagia. Pokoknya akan semuanya lah gitu. Kenapa harus saya catat? Karena saya pingin merestart hati saya, merestart pikiran saya benar-benar berada di titik nol. Semua keburukan, dosa saya catat. Dan saya berharap itu semuanya saya balikkan ke Allah, diampuni Allah. Nah, teman-teman kalau mau ikutin cara saya nggak apa-apa, tulis, kemudian bawa di atas sajadah, bilang ke Allah, ya Allah, ini daftar dosaku kepadamu, ya Allah. Ini daftar kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat, kaya, berkah, bahagia. Saya ulangi, sehat, kaya, berkah, dan bahagia. 4 kata itulah yang dulu bahkan sampai sekarang itu saya selalu ucapkan. Sebelum tidur, bangun tidur, sebelum tidur, bangun tidur. Kadang di depan cermin juga saya ucapkan berulang-ulang, berkali-kali. Yang tujuannya adalah ketika kita sering mengucapkan kata-kata positif, khususnya terhadap diri kita sendiri, insya Allah kata-kata itu akan melekat, akan masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga dengan itu akan bisa menarik ya, menarik energi positif yang ada di alam semesta ini. Coba deh teman-teman lakukan itu. Sehat, kaya, berkah, dan bahagia. Lakukan sebelum tidur, ucapkan sebelum tidur, bangun tidur, ucapkan itu. Aku sehat, aku kaya, aku berkah, dan aku bahagia. Aku sehat, aku kaya, aku berkah, dan aku bahagia. Walaupun keadaan saat ini kita sedang susah, nggak apa-apa. Terus latih, terus lakukan itu, terus ucapkan itu berulang-ulang bila perlu di depan cermin ya. Sambil senyum gitu ya. Aku sehat, aku kaya, aku berkah, dan aku bahagia. Ya baik teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin membahas yang berkaitan tentang istighfar ya. Bahwa memang istighfar ini Masya Allah luar biasa. Salah satu amalannya itu yang menjadi amalan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan para ulama, para guru-guru kita itu sangat menganjurkan untuk mengamalkan istighfar. Istighfar ini kan adalah salah satu cara permohonan maaf kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan. Tapi ternyata istighfar ini bukan hanya ampunan yang kita dapatkan banyak. Oh ya, teman-teman semuanya ya, tonton video ini hingga akhir, nanti di akhir saya ingin kasih tahu ya, berbagi pada teman-teman semuanya bagaimana cara istighfar untuk bisa mengundang pertolongan Allah ya. Ya, balik lagi. Bahwa istighfar ini bukan hanya ketika kita mengamalkan istighfar, yang kita dapatkan itu bukan hanya sekedar ampunan Allah, tapi banyak hal, termasuk jalan keluar, termasuk rezeki, termasuk anak yang mungkin teman-teman ada yang belum punya anak ya, bisa diamalkan istighfarnya. Dan banyak orang-orang yang sudah merasakan ketika dia mengamalkan istighfar itu hidupnya itu tenang, rezekinya lancar, bahkan kerjanya itu biasa-biasa saja gitu ya. Kan ada tuh orang yang di dunia ini kan dia kerjanya itu apa ya, bukan memaksa sih, dari pagi pergi pagi nanti pulang malam terus harinya, tapi dia nggak apa ya, nggak ingat Allah, ibadahnya nggak dijaga. Ada juga tuh orang yang dia kerjanya biasa aja tapi dia kencengin ibadahnya, kencengin istighfarnya. Ya insya Allah dengan begitu dia istiqomah, rutin dia terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah, insya Allah segala kehidupannya, rezekinya itu dilancarkan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bilang, bahkan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita semua, jika rezeki kita sulit, masalah apapun yang terjadi pada diri kita, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Pokoknya dulu itu saya juga belajar terhadap guru ya, selalu dikatakan perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Lakukan istighfar, amalkan istighfar dimanapun. Dan kita kan banyak kisah-kisah ya tentang dahsyatnya istighfar itu ya. Keajaiban orang-orang yang mengamalkan istighfar itu Masya Allah luar biasa, termasuk saya sendiri gitu. Saya itu beberapa kali ya merasakan itu gitu, ketika dalam ketakutan, kebingungan gitu kan. Saya tuh ya sudah istighfar aja dalam hati, astagfirullah, astagfirullah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Ketika dulu saya dihina orang, dicaci gitu ya.
karena ya sebab utang gitu kan. Saya dalam hati astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah yang dulunya orang-orang menagihnya itu dengan sadis, galak, ya alhamdulillah ya berkah pertolongan Allah dengan rutin mengamalkan istighfar itu astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya pun yang tadinya dia galak, sadis, menagih, akhirnya dia nggak begitu galak ya, bahkan dia memberikan kelonggaran waktu bagi sahabat itu ya. Nah sekarang bagi teman-teman semuanya, jadikanlah istighfar ini sebagai amalan wajib bagi kita. Sampai kapan? Sampai ya sampai kita mati, sampai kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakanlah, bahkan seorang ulama besar sendiri pun ketika dia menghadapi masalah yang sangat rumit, itu beliau istighfar 1000 kali. Kalau saya nggak salah, itu nama ulamanya itu Ibnu Taimiyah. Beliau itu seorang, ya ulama lah, ilmunya banyak gitu. Ketika menghadapi masalah yang menurut dia nggak bisa diselesaikan, dia ngamalin istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan Nabi kita sendiri, Rasulullah sendiri kan bilang ya bahwa beliau sendiri aja yang sudah dijamin masuk surga dia tetap meminta ampun, tetap beristighfar kepada Allah. Di dalam satu hadis dijelaskan tuh 70 bahkan 100 kali setiap hari. Nah kita ini bagaimana? Kita ini kan banyak dosa, kita ini banyak kesalahan. Ya menurut saya nggak mungkin deh istighfar kita tuh 100 kali lah. Saking banyaknya dosa kita itu. Maka eh, selalu saya katakan kepada teman-teman saya bahwa ketika kesulitan, apalagi saat ini sedang punya masalah utang, banyakin istighfar. Mulailah awalilah dengan istighfar, meminta ampun, meminta maaf kepada Allah. Karena semua kesulitan, rezeki kita tertahan itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Nah, salah satu untuk bisa menggugurkan dosa, menghapus dosa itu dengan mengamalkan istighfar. Oke, baik. Sekarang bagaimana caranya mengamalkan istighfar? Ya ini bagi teman-teman yang mau ikut cara saya ya boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Walaupun sebenarnya itu tidak ada ketentuan pasti ya bahwa istighfar itu harus begini, tidak ya, menurut saya enggak. Yang penting kan kita diperintahkan oleh Rasulullah itu kan harus baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, mendawamkan. Tapi saat itu yang saya lakukan adalah bahwa saya ingin benar-benar serius minta ampun, bahkan sampai sekarang itu pun sering saya terapkan. Saya itu justru sebelum istighfar itu saya tulis tuh di buku ini, di buku kan udah saya tunjukkan kepada teman buku impian ini. Di sini semua catatan ini, catatan perjalanan saya mulai 2017 bahkan sampai sekarang itu saya sering nulis ya. Nah di buku ini saya tulis semua dosa yang pernah saya lakukan, kekurangan, kesalahan, ya baik masa lalu sampai sekarang, kadang-kadang sempat menyakiti orang mungkin dengan sikap kita yang nggak sengaja orang sekitar, itu saya catat di sini semuanya. Saya catat, kemudian dari buku ini pas malam itu, ya nggak tiap hari sih, sekarang kadang-kadang saya bawa, saya buka gitu kan. Saya buka, saya baca gitu semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Kan saya tulis, ini maaf ya nggak saya tunjukin ya, karena ini kan dosa ini kan aib gitu kan. Nggak boleh. Saya bawa di atas sajadah, saya bilang Allah, ya Allah ini daftar dosaku ya Allah. Ini setahu hamba dosa yang hamba lakuin ya Allah. Saya baca tuh, saya pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini gitu kan. Saya baca, kemudian saya habis istighfar, ampun ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil saya renungin gitu, sambil benar-benar saya minta maaf, minta ampun ke Allah gitu. Sebagai tanda bahwa saya itu benar-benar memohon benar supaya Allah mengampuni, makanya saya catat tuh. Saya catat semua perbuatan dosa-dosa yang pernah saya lakukan tuh. Yang sekarang, yang besar, yang kecil. Dosa itu kan dibagi dua ya, terhadap manusia, terhadap eh, apa eh, apa ya lingkungan atau alam semesta, terhadap Allah gitu ya kan. Pokoknya itu saya catat lah semuanya. Semuanya saya catat. Bahkan nih mohon maaf, kalau seburuk apapun, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan tuh saya catat benar. Ya teman-teman boleh ikutin cara saya ya. Kalau memang mau lebih powerful lagi, menurut saya ini lebih powerful ya. Dengan mencatat semua dosa yang pernah kita lakukan tuh. Yang dulu-dulu, yang sebesar apapun, yang menurut kita itu apa Allah mengampuni, tulis gitu. Bahkan mohon maaf ya, kalau teman-teman mau itu cara saya silakan tulis semua dosa yang pernah Anda lakukan. Mohon maaf jika teman-teman juga pernah selingkuh, pernah berzina, pernah berjudi, tulis saja di situ. Tulis semua, tapi ingat, upayakan janganlah ada yang tahu dari catatan dosa yang pernah kita lakukan. Jangan, karena ini kan aib. Jadi seseorang itu mulia, dia dihormati, dipuji bukan karena persoalan dia itu banyak uang, dia tuh hebat, tidak. Itu karena Allah
menutupin aib-aibnya. Coba kalau aib kita dibuka, aduh ampun dah. Makanya tulis semua dosa yang pernah kita lakukan dan simpan itu baik-baik, cukuplah kita yang tahu kepada Allah. Jangan ada satupun yang tahu, termasuk istri atau suami, jangan ada yang tahu. Nah, kemudian bawalah catatan ini ke atas sajadah sebagai tanda serius kita minta ampun ke Allah. Walaupun sebenarnya Allah tuh ngerti ya, tapi kita benar-benar menyatakan bahwa kita itu pingin sekali diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu saya bawa. Kemudian saya selalu itu bawa dua ini tasbih sama buku ya, buku impian, buku catatan dosa saya, buku keinginan saya, buku keluhan saya, di sini semuanya. Yang semuanya itu saya tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai sekarang ya, di buku pun sudah mau habis ini. Nah, kan catatan-catatan ini banyak gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau ikutin cara saya nggak apa-apa, tulis, kemudian bawa di atas sajadah, bilang ke Allah, ya Allah ini daftar dosaku kepadamu ya Allah, ini daftar kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan ya Allah. Kemudian Anda bilang ke Allah, ya Allah dengan rahmatmu dan ridhamu, ampuni semua dosa yang pernah aku lakukan ya Allah. Ampuni seburuk apapun masa lalu yang pernah aku lakukan ya Allah. Ampuni ya Allah. Kemudian Anda beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus sambil dihayati. Benar-benar kita hayatin itu, kalau benar-benar kita hayati ya saat kita beristighfar, nangis kita, nggak tahan kita. Aduh, Masya Allah dah, ampun, banyak banget dosa kita nih. Terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus hayati, ya Allah, ampuni hamba pernah melakukan ini, ampuni ya Allah pernah begini, ampuni ya Allah. Terus gitu. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, catat. Terus astagfirullah, astagfirullah. Nah, kenapa harus saya catat? Karena saya pingin merestart hati saya, merestart pikiran saya, benar-benar berada di titik nol. Semua keburukan, dosa saya catat. Dan saya berharap itu semuanya saya balikkan ke Allah, diampuni Allah. Yang nggak pun bersih, kita nggak bisa bersih dari dosa ya, tapi paling tidak itu kita memang niat untuk membersihkan pikiran-pikiran yang negatif, membersihkan dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, berbuat maksiat. Itu niat saya kenapa ditulis itu begitu. Saya benar-benar ingin melepaskan semuanya. Perbuatan dosa yang tadinya mungkin saya, misalnya contoh suka main judi online atau apa, itu saya catat, saya lepaskan. Saya lepaskan semua perbuatan-perbuatan, sehingga saya ingin diri saya ini kira-kira kayak handphone tuh ya, di restart ulang, sehingga saya mulai itu memasukkan yang positif-positif. Kan diri kita ini kan banyak negatifnya ya, banyak mental block lah istilah gitu. Nah, itu dibersihkan dulu. Dan itu termasuk salah satu penghalang rezeki kita. Termasuk penghalang dari doa-doa kita itu, makanya harus dibuang. Itulah kenapa teman-teman tuh gak yakin, takut, ragu. Nah, bisa jadi itu melekatnya pikiran-pikiran negatif yang melekat di dalam alam bawah sadar kita, sehingga dia jadi penghalang, dan itu harus dibuang. Nah, cara membuangnya itu adalah ya ini, melepaskan kemelekatan itu dengan dicatat semua perbuatan dosa, perbuatan buruk itu catat, kemudian balikkan ke Allah. Dan insya Allah dengan begitu saya merasakan, iya nyaman. Nyaman itu artinya yang dulunya takut, yang dulunya ragu, sekarang jadi merasa nyaman, tenang, terus merasa yakin gitu Allah itu pasti menolong. Itulah yang saya rasakan. Makanya teman-teman coba deh catat semua semua ini dosa-dosa yang dilakuin, catat. Bilang ke Allah, ya Allah ini semua dosa-dosaku. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Baca, kemudian resapin, benar-benar Anda niatkan, benar-benar Anda berjuang, benar-benar niatkan Anda tidak mau melakukan perbuatan dosa lagi, tidak mau melakukan hal-hal yang negatif lagi. Ya pokoknya berusahalah untuk menjadi orang yang baik, orang yang tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu gitu sih. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, 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 sambil dihayati. Itu insya Allah nangis tuh kita. Ya teman-teman bisa ikuti ya cara saya. Nanti insya Allah teman-teman tuh bisa rasakan. Ketika kita terus melatih itu, maka secara nggak sadar tuh nanti hati dan pikiran kita tuh tiba, kok begini ya, kok begini ya. Kita yakin bener soalnya tuh Allah itu pasti menolong gitu. Kita yakin bahwa insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kita yakin insya Allah utang kita lunas. Kita yakin insya Allah rezeki kita akan lancar. Kita yakin insya Allah kita akan sukses, akan bahagia. Pokoknya akan semuanya lah gitu. Itu yang saya rasakan. Makanya teman-teman yang sudah riyadhah, sholawat dan segala macamnya itu, saat mengamalkan hati tenang. Tapi ketika selesai mengamalkan, kenapa ya kita
ragu, takut lagi. Itu tadi bisa jadi mental block kita, sifat-sifat negatif yang dalam diri kita ini belum kita lepaskan. Maka lepaskan itu. Caranya itu tadi, tulis semua dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian minta ampun ke Allah. Insya Allah kita memohon pertolongan Allah supaya Allah itu membuang atau melepaskan semua pikiran negatif, sifat-sifat negatif dalam diri kita. Sehingga yang terjadi dalam diri kita itu adalah pikiran-pikiran positif yang selalu muncul. Insya Allah dengan begitu keyakinan akan timbul, pasrah, ikhlas, ridho itu akan muncul dengan sendirinya. Oke baik teman-teman, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Kali ini kita tidak membahas hutang ya. Saya coba nggak bahas hutang lah. Walaupun saat ini masih banyak yang WA tentang hutang, ya nggak apa-apa. Saya ingin bahas pengalaman saya mengamalkan istighfar. Oke teman-teman, itu aja. Mohon maaf ya, mohon maaf kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.